Pripun Bili, pripun ada apa ini kok ke sekolah saya ini? Nggih Pak, ngapunten saya mau ketemu dengan panjenengan. Adakah waktu untuk saya? Ya, silakan. Untuk memenuhi tugas kami yang dari penggerak kami mengadakan wawancara untuk sekolah Bapak tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dirinya. Untuk pertanyaan kami Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dirinya etika atau tujuan moral di sekolah? Baik, terima kasih Bu Bili. Sebelumnya selamat datang di saya. Dari jauh kita dari pelosok sana ya, di sini untuk menutup dengan insya Allah saya. Karena pertanyaan di mana tadi? Memang di sekolah saya ada beberapa kasus tentang dinamika, yang antaranya baru kemarin terjadi itu kelas 3 itu ada yang tentang terlambat. Jadi ketika diingatkan gurunya berulang kali selalu terlambat. Akhirnya cara saya untuk mengidentifikasinya yaitu guru kelasnya saya minta untuk ke rumah. Jadi saya langsung proses ke lapangan apa sebenarnya yang terjadi. Berarti ada kasus dilema etika tidak Pak dengan langsung terjun ke rumah tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Tentang pengambilan keputusan, jadi ketika dihadapkan dengan suatu problem atau masalah dengan keduanya sama-sama benar, tentunya pengambilan keputusan itu saya utamakan sebijak mungkin dan apa istilahnya mengedepankan asas kemanusiaan. Jadi ketika kemarin sudah datang ke rumah, ternyata di rumah itu anaknya merawat bapaknya. Jadi ibunya sebagai tulang punggung karena bapaknya sakit, anaknya merawat bapaknya, sehingga dalam pengambilan keputusan jadi untuk keterlambatan itu tidak dihukum, tetapi yang merasa bijaksana kita buat konseling di rumahnya, diberi pengetahuan, dikasih kesepakatan bahwa dia caranya tidak terlambat. Berarti dengan langkah-langkah yang mengandung nilai kebajikan, mengedepankan kepedulian kepada anak. Betul sekali. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa? Terima kasih. Langkah-langkahnya prosedurnya gini, jadi ibunya kemarin didatangi guru kami kelas 3 itu kita berkesepakatan dengan bagaimana ketika anak ini berangkat sekolah tidak terlambat, yaitu sebelum ibunya berangkat bekerja saya akan untuk merawat bapaknya dulu. Jadi ketika bapaknya sudah selesai, anaknya bisa berangkat sekolah dan tidak terjadi terlambat. Berarti langkah prosedurnya adalah membuat kesepakatan yang terbaik untuk anak-anak dengan keluarga. Betul sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya saya rasa kemarin sangat efektif, Bu. Terbukti ketika sudah dilaksanakan kesepakatan kemarin, anak jadi berangkat lebih awal. Jadi dia tidak perlu datang, tidak perlu merawat bapaknya dulu sehingga menyebabkan dia terlambat. Untuk yang studi kemarin sudah dikasih arahan, kesepakatan sehingga anak mulai sekarang sudah berangkat pagi. Alhamdulillah, berarti kemarin dengan mendatangi dan kesepakatan keluarga sudah sangat efektif. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu tentunya adalah dengan beberapa kasus seperti yang terjadi saat ini, itu nanti kalau dibiarkan seperti itu terus tanpa adanya kesepakatan, anak akan semakin terlambat, ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Semoga sih tidak terjadi di kelas-kelas lain. Terima kasih Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan? Ya, terima kasih. Semua guru di sini sudah saya jadwalkan untuk kegiatan saya sebagai pemimpin untuk supervisi. Jadi setiap bulannya tentunya kami bisa ada rapat bulanan untuk menggali sebuah kondisi sekolah. Tentunya juga ada supervisi. Di dalam supervisi itu di samping tentang proses KBM juga ada tentang konseling tentang problem yang dihadapi dalam menangani semua anak. Jadi tentunya saya tidak langsung di tempat, tidak, tapi ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah di masing-masing. Jadi dengan adanya jadwal supervisi di sana sekaligus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tentunya tidak sendiri Bu. Jadi ketika saya dalam ambil keputusan, saya share dengan teman maupun guru senior, terutama yang paling bantu adalah guru senior. Karena beliau di sini juga sudah sangat paham dan karakter baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi tidak salah saya menggandeng beliau untuk mencari solusi terbaik. Berarti dengan dibantu oleh guru senior ya Pak dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Tentang dilema etika dalam hal ini setelah kejadian kemarin, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa aturan itu tidak berlaku bagi semua orang tanpa kita ketahui dasarnya. Jadi ketika kita sudah tahu dasarnya seperti apa, kejadian ngerinya seperti apa, baru kita bisa membuat keputusan. Diidentifikasi dulu, baru kita membuat keputusan. Terima kasih Bapak untuk jawaban yang panjenengan berikan kepada kami. Semoga kami dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak dapat berjalan dengan lancar dan kami semoga sukses sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Banyak waktu untuk saya pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini jadi ada apa yang mau dibicarakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melaksanakan untuk melaksanakan wawancara yang berhubungan dengan dilema etika. Pertanyaan yang nomor 1 Bu, apakah selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk selama ini dalam mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika itu tidak langsung, karena saya lihat dulu, kami telusuri dulu apa permasalahannya sehingga kita dapat mengambil keputusan dan tidak merugikan salah satu pihak. Berarti dengan mengidentifikasi dulu, Ya, ditelusuri ya, dulu ya. sehingga nantinya tidak mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjawab itu, kita melihat dulu masalahnya, setelah itu merangkul atau menemui keluarga, orang tua sebagai wali muridnya, mungkin mendatangi rumahnya atau bagaimana, sehingga
bisa membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Berarti dengan merangkul keluarga Ya. untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? langkah-langkah untuk mengambil keputusan di sini pertama yaitu tadi mendatangi keluarga atau orang tuanya, kemudian diajak musyawarah tentang masalah-masalah yang dihadapi, diajak musyawarah, lalu nanti kan keputusan terbaiknya bagaimana tinggal keluarga dan pihak sekolah itu yang bisa menentukan. Berarti nanti langkah-langkah yang diambil adalah adanya kesepakatan dari pihak keluarga dan pihak sekolah untuk yang terbaik buat anak. Ya, hasil kesepakatan itu kesepakatan musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu mendatangi dan merangkul keluarga, itu malah sangat efektif. Berarti mendatangi dan merangkul keluarga itu untuk menanggapi yang paling efektif menurut panjenengan di sekolah kita. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan memang sangat banyak karena untuk membuat kesepakatan dengan orang tua itu tidak mudah karena terbentur dengan keadaan, pekerjaan orang tua, sehingga waktu yang digunakan itu sulit bertemu, sehingga kita itu mencari waktu yang pas untuk mencari waktu yang pas untuk bisa bertemu dengan wali murid atau orang tua tadi, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Berarti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bekerja sama mencari waktu yang pas dengan pihak keluarga untuk kepentingan peserta didik. Terus apakah menurut Ibu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan itu mestinya karena ini sebuah lembaga ada program yang kita laksanakan, misalkan melalui penjadwalan supervisi dan menyesuaikan penjadwalan supervisi dan menyesuaikan tidak langsung di tempat itu, tetapi membuat kesepakatan untuk berdiskusi atau kita bisa menyampaikan bersama-sama sehingga nanti bisa mendapatkan penyelesaian. Jadi di sekolah ini sudah ada jadwalnya, yaitu melalui jadwal supervisi yang nantinya akan dijadikan sebuah diskusi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk kasus ini ada yang membantu, yaitu dengan misalkan guru atau guru senior dan juga guru BP bimbingan konseling yang tahu kondisi dan situasi
lingkungan di sekolah kita. Nanti ada yang membantu ya Bu, yaitu Ya. dari guru senior atau guru Guru BP BP, ya. yang mengetahui lingkungan tersebut. Dari semua yang telah disampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran apakah yang bisa dipetik untuk pengambilan keputusan di rumah ini? Ada, yaitu sebagai pembelajaran di setiap permasalahan dan tidak selamanya